Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat kesehatan yang Tuhan masih beri, dan juga buat hati yang baru yang mau dibentuk pagi hari ini. Kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tema renungan kita hari ini adalah kejadianku dahsyat dan ajaib. Diambil dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan beraneka ragam burung di dunia ini. Umumnya, burung hanya bisa terbang ke depan karena struktur sayap mereka yang hanya bisa digerakkan naik dan turun. Namun ada satu jenis burung yang bisa terbang mundur, yaitu burung kolibri. Meski hanya berukuran 7,5 cm sampai 13 cm, tetapi kolibri merupakan satu-satunya burung yang diketahui mampu terbang mundur. Hal ini berlawanan dengan teori aerodinamika. Burung ini termasuk panjang umur. Seekor kolibri betina bisa hidup selama 12 tahun. Burung kolibri hanya memiliki 1000 sampai 1500 helai bulu di dalam seluruh tubuhnya, sehingga mereka pun disebut sebagai burung dengan jumlah bulu paling sedikit di dunia. Burung kolibri tidak memiliki indera penciuman, tetapi memiliki indera penglihatan yang sangat baik. Burung kolibri memiliki telur yang berukuran paling kecil di dunia dibandingkan dengan telur dari spesies burung lainnya. Rata-rata berat badan hanya sekitar 3 gram. Meski badannya sangat kecil, ternyata burung kolibri termasuk jenis burung yang sangat agresif. Mereka tak segan menyerang gagak dan bahkan elang yang memasuki daerah mereka. Jika Tuhan menciptakan burung kolibri dengan berbagai hal-hal ajaib yang ada di dalam tubuhnya, begitu pula Tuhan menciptakan kita dengan keajaiban dan keunikan yang tidak ditemui di dalam manusia yang lainnya. Setiap pribadi berbeda satu dengan yang lainnya dan unik. Ingat bahwa kita diciptakan serupa dengan gambarnya dan hidup di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Daud mengetahui dengan pasti bahwa dirinya bukanlah sebuah hasil kebetulan saja atau ciptaan asal-asalan tanpa makna. Daud tahu bahwa ia ada untuk satu tujuan, dan jiwanya menyadari bahwa Tuhan telah menyiapkan segala dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Dia tahu pasti dirinya adalah hasil mahakarya Tuhan yang indah. Kita diciptakan secara spesial. Kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Mari kita setidaknya menyadari betul bahwa kita diciptakan secara khusus sebagai ciptaannya yang teristimewa, dan jangan kita berhenti hanya memandang kekurangan-kekurangan kita saja. Kita kecewa dan berkata, "Kenapa saya diciptakan tidak secantik dan seganteng yang lain?" Maukah kita untuk fokus kepada apa kelebihan yang ditanamkan Allah sejak semula dan bersyukur untuk hal itu?
Jika kita menyadari hal itu dengan baik, kita akan mampu menyadari kebaikan Tuhan dalam diri kita. Dan di saat itulah kita baru bisa menggali potensi-potensi yang ada yang tersembunyi untuk kemudian dipergunakan dalam segala hal untuk memuliakan Allah. Daud mampu melihat segala yang indah di dalam dirinya, sebagaimana ia diciptakan Tuhan. Ia menggambarkan dirinya sebagai sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Bagaimana dengan kita memandang diri kita hari ini? Yang pasti, Tuhan sangat menganggap kita istimewa. Mengertilah bahwa siapapun kita adalah ciptaan yang teristimewa, terindah, mulia, dan berharga. Kita adalah karya orisinil Tuhan. Katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita diciptakan unik dan tidak ada duplikatnya. Kita diciptakan berbeda dengan yang lain, dikarenakan ada rencana Tuhan juga yang berbeda pada diri setiap kita. Marilah bersyukur atas segala talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita dan gunakanlah untuk memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Ajar kami bisa mensyukurinya. Kami bisa menggunakan segala talenta yang Tuhan beri untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Dan juga ampuni kami jika kami masih terkadang kurang bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami juga bisa menyadari Tuhan bahwa segala yang diberikan Tuhan itu tetap yang terbaik. Memang kami diciptakan berbeda karena ada tujuan Allah juga yang berbeda pula pada setiap kami. Pagi ini tak lupa kami memohon berkat Tuhan untuk setiap kami, diberi kesehatan, damai sejahtera, keberhasilan, dan juga perlindungan untuk kami semua. Kami terima berkat-berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.